Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yule Endang Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cimahi, Jawa Barat, Unit Kerja SD Negeri Cibabat Mandiri 2. Setelah saya mempelajari konsep-konsep pada modul, maka pemenuhan tugas kali ini merupakan langkah konkret untuk menerapkannya pada murid di kelas saya. Sebelum kita ke pembahasan kasus, sebaiknya kita mengingat kembali apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, serta mempunyai komitmen melakukan sesuatu nilai kebajikan sesuai pilihan diri dengan konsekuensinya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maka untuk meyakinkan si anak, kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalimat-kalimat yang dapat memvalidasi kebutuhan murid tidak diucapkan dengan menghakimi ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya boleh kita ajukan sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Setelah kita menyegarkan kembali pemahaman tentang segitiga restitusi, mari kita masuk ke praktik penerapannya. Kasus ke-1. Ketika jam istirahat di kelas 1B, tiba-tiba murid saya yang bernama Afika menghampiri sambil menangis, lalu bercerita diejek temannya yang bernama Fatih karena tulisan Afika jelek dan tulisannya besar-besar. Saya sebagai wali kelas merasa bahwa ada keyakinan kelas yang dilanggar oleh Fatih, sehingga sepulang sekolah saya mengajak Fatih untuk berdiskusi berdua di ruangan kelas. Diskusi dulu ya. Tadi ketika jam istirahat, ibu mendengar Afika menangis karena diejek oleh Satria. Apakah itu benar? Ya Bu, tadi Afika habis dari saya. Kalau itu tidak apa-apa Satria. Yang penting kita bisa menyelesaikan masalah ini. Satria pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Saya mengejek Afika karena tulisan dia jelek. Saya senang tulisan saya bagus dan rapi. Apakah tindakan Satria itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Tidak Bu. Saya mengejek Afika tidak menjadikan keyakinan kelas. Nah, sekarang apa yang akan Satria lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya akan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi.
Kasus kedua, saya menerima laporan dari Pak Dery, guru PAI, bahwa murid saya yang bernama Hakim memukul temannya Krisna saat pelajaran PAI berakhir karena Krisna sudah merobek bukunya. Kemudian saya sebagai wali kelas memanggil Hakim dan Krisna untuk berdiskusi menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Suatu hal yang ingin Ibu bicarakan. Farhan, Ibu mendengar. Katanya Farhan memukul Revan. Apakah itu benar? Nah, Ibu tidak mencari siapa yang salah. Tapi Ibu ingin tahu apa solusinya. Farhan memukul Revan. Pasti ada alasannya. Kenapa Farhan memukul Revan? Saya memukul Reva karena dia sudah merobek buku saya. Yang Farhan lakukan tidak salah karena Farhan sudah melindungi hak Farhan. Nah, tapi apakah Farhan tahu ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Ya Bu, tindakan saya memukul Reva sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, sekarang apa tindakan yang akan Farhan lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Pinter. Janji mau melakukan keyakinan kelas dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Farhan. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.